Bun, bulan Ramadan ini kan identik dengan zakat fitrah, lalu infak dan sedekah ya. Bagaimana sih Bun perbedaan antara zakat, infak dan sedekah? Oke, kalau zakat itu dikeluarkan pada waktu tertentu, diberikan dengan jumlah tertentu, diberikan kepada orang tertentu. Simpel ya? Iya. Zakat itu. Iya. Waktunya tertentu, orang yang diberinya tertentu. Iya. Terus jumlahnya tertentu. Misalkan zakat fitrah, Iya. hanya seukuran makan. Coach Nanda, saya tanya deh, Iya. kalau Coach Nanda makan sehari berapa? Mungkin kalau satu kali itu Sebutlah 100.000. 100.000, boleh 3 kali makan ya berarti Bun? Itu yang zakat fitrah kita. Jadi zakat fitrah itu adalah yang dizakatkan apa yang kita konsumsi, kita makan Sehari-hari? Iya, jadi sekali makan. Oh. Misalkan nih, sehari ya. Iya. Misalkan 3,5 liter ya. Kalau kita memberikan beras, zakat Iya, fitrah iya dalam bentuk 3 beras, liter iya. potongan beras. Kalau uang 50.000. 50.000 Udah Bun. lebih, sekarang 15.000 1 liter. Tetapi kalau misalkan Coach Nanda makannya lebih mahal dari itu, jangan ambil yang murahnya. Oh gitu ya Bun ya? Ambil yang selalu kita. Jadi gitu. Ya udah zakat fitrah 50.000, padahal sehari makannya ada yang 250.000 sekali dan. Berarti kita ngikut yang termahal. Kita kan lagi berbicara kualitas zakat fitrah terbaik adalah yang kita konsumsi, bukan yang orang kebanyakan konsumsi, karena kita yang mengeluarkan. Kan kita yang mengeluarkan. Berarti kalau hari-hari kita banyak makan di restoran, harga restoran itu yang kita hitung ya Bun? Begitu. Jadi jangan mengambil ringannya aja, karena kita mau menjakati badan kita. Kan dari niatnya udah, nawaitu an ukhrija, niat saya mengeluarkan zakat al-fitri, zakat fitrah, ya kan, an-nafsi dari diri, ya kan, untuk membersihkan diri. Jadi kalau untuk membersihkan diri, kita berbayang apa yang sudah aku konsumsi hari-hari, Iya, berapa Bun. makanku, harganya, ya kan, aku jarang di rumah, tapi kita mampu ya. Iya. Masa iya kita untuk makan di luar nggak mampu untuk zakat fitrah? Betul. Di luar makan mampu, zakat fitrah nggak mampu, nggak mungkin. Giliran zakat fitrah jangan pakai paket hemat ya Bun? Kecil, jangan. Ya nih, Berarti semakin besar kita berzakat itu zakat semakin fitrahnya. besarlah kita bertransaksi dengan Fitrahnya Allah ya Bun ya. Ada lagi zakat mal. Kalau zakat mal itu misalkan kita punya harta, misalkan 2,5% dikeluarkan, itu rata-rata dengan nominal begitu, apapun nilainya yang mau dizakati, itu zakat mal namanya. Profesi atau misalkan kontrakan, gaji ya kalau profesi itu ya. Iya, kalau tabungan emas Bun juga termasuk zakat mal. Apakah itu memang niat ditabung? Memang harus pakai zakat kalau niat ditabung. Ulama berlain pendapat dengan perhiasannya yang dipakai untuk Kesehari-hari. Oh, itu nggak kena zakat. ulama berbeda pendapat. Oh, berbeda pendapat. Sebagian ulama sebaiknya dizakatin karena dia mampu menyimpan itu. Jadi apalagi infak, ya infak itu ya nafkah, sedekah itu kebalikannya dengan yang tadi. Dia tidak ada waktu tertentu kepada orang siapapun yang tadi di awal kita bicarakan, pada siapapun. Kalau sedekah infak gitu ya, terus tanpa batas, jumlahnya juga tidak ada batas, waktunya tidak ada batas. Kalau untuk infak Bun, boleh nggak sih ke keluarga kandung gitu? Itu tadi yang saya bilang. Silakan sebutkan hadiah. Sebutkan hadiah. Ya. Tapi dalam hati boleh kita bilang Hadiah infak. itu masuk kepada jenis itu. Oh, hadiah masuk ke dalam infak. Oh, oke, baik Bun. Seperti itu. Yang wajib membayar zakat dan siapa menerimanya itu seperti yang Bunda terangkan tadi ya. Ada 8 golongan yang menerima zakat, perbedaan zakat itu. Iya. Di dalam Al-Quran ada surat Taubah ayat 60 sudah dipandu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin. Kalau saya urutkan, yang pertama orang yang mau diberi zakat fakir. Fakir itu yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, tapi bukan jangan pengangguran. Ya maaf, kalau misalkan ada disebut fakir, tapi dia mampu beli pulsa, mampu main game, itu bukan fakir. Mampu beli rokok. Nah itu apa lagi? Bukannya gitu. Bukan itu ya Bun ya.
fakir itu yang tidak punya pekerjaan juga tidak punya uang. Fakir, berikanlah misalkan kepada para petani. Miskin itu punya tapi tidak mencukupi. Perbedaan fakir dan miskin ya. Iya. Itu nol sama sekali. Sulit. Hidupnya hanya mengandalkan dikasih keluarga makannya misalkan oleh saudara-saudaranya. Nah itu fakir. Kalau miskin dia bertani tapi banyak ruginya. Bun, kalau hitungannya lansia, Bun, yang suka di panti-pantu, oh ke fakir ya? Bergerak. Tidak berusaha, ya kan? Juga tidak punya pekerjaan, tidak punya pegangan. Ya, lansia masuk ya, Bun ya? Jadi itu ya, satu fakir, dua miskin, riqob, gharib, orang yang punya hutang. Riqob, gharib ini punya hutangnya untuk kebaikan, Coach. Jadi misalkan Coach Nanda tiba-tiba hartanya habis karena bekas membantu orang yang berutang, yang fakir miskin tadi. Nah itu berhak dibantu. Sayanya? Iya. Karena kehabisan. Habis buat bantu orang, sayanya berhak dibantu. Betul. Oh gitu. Jadi bangkrutnya karena membantu orang. Itu riqob gharim di sini. Berarti kalau bangkrutnya karena ketipu orang beda, Bun? Ketipu orang ya bisa juga kalau dia sudah habis menjadi fakir kan. Ketipu orang menjadi fakir, mulai tidak punya perusahaan dan tidak punya pemasukan. Iya. Terus termasuk juga ya, takutnya bekas judi ketipu orangnya. Iya betul, Bun, harus jelas. Penting tahu. Iya. Untuk membantu yang selanjutnya itu adalah sabil. Anak-anak orang-orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang punya pesantren, orang yang mengurus masjid, sabilillah. Oh itu boleh ya, Bun? Sabil, kan ada 8 asnaf. Ibu sabil pelajar. Berhak mendapatkan beasiswa. Jadi tidak selalu melulu di pukul rumah sakin aja. Ada 8 golongan. Kalau saya nyanyikan ya bahasa fakirun wa miskinun amilun mu'allafun riqabun wa gharimun sabilun ibnu sabil. Nah itu 8 golongan deh, Bun. 8. Fakir, miskin, riqab, gharim, ya kan? Yang amil, pembagi zakat. Itu dapat juga? Ya, amil. Sama mu'allaf, ya kan? Fakirun wa miskinun, ya, riqabun wa gharimun, mu'allaf, amil masuk. Nah itu khusus mu'alaf nih, Bun. Itu berapa lama dia setelah menjadi mu'alaf? Sampai dia menjadi kuat keimanannya. Oh, bukan kuat ekonominya? Bukan selalu. Gitu. Malah lama-lama dia lah yang paling kaya. Masya Allah ya. Masya Allah, Bun. Iya. Mu'alafnya seperti, mohon maaf, ini sebagai motivasi aja, seperti Larissa kan, luar biasa. Dia menjadi orang yang jual fashion. Iya. Itu mah luar biasa ya, Bun. Motivasi ya, bahwa mu'alaf jangan dulu hanya ingin diberi. Ulangkan ya, fakirun, wa miskinun, amilun, mu'alafun, wa gharimun, sabil, ibnu sabil.